Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinita, Stambuk A1K1 Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang entropi dalam termodinamika. Ada dua pernyataan kualitatif tentang termodinamika. Yang pertama, menurut William Thomson 1824 sampai 1907, tidak mungkin bagi kita untuk dapat mengubah kalor sepenuhnya menjadi kerja. Yang kedua, menurut Rudolf Clausius 1822 sampai 1888, pada sistem terisolasi tidak mungkin ada proses di mana kalor mengalir dari temperatur rendah menuju temperatur tinggi. Nah, dari pernyataan itu sehingga muncul istilah entropi Clausius 1850 di mana entropi ini menjelaskan tentang perpindahan panas antara sistem dan lingkungan, bukan tentang usaha menempatkan hukum kedua termodinamika dalam bentuk kuantitatif. Yang kedua yaitu entropi dan ketidakteraturan. Akan muncul hukum kedua termodinamika dalam konsep entropi mengatakan sebuah proses alami yang bermula di dalam satu keadaan kesetimbangan dan berakhir dalam satu keadaan kesetimbangan lain akan bergerak di dalam arah yang menyebabkan entropi dari sistem dan lingkungannya semakin besar. Pada gambar menjelaskan bahwa redistribusi partikel gas dalam wadah terjadi tanpa perubahan energi dalam total sistem semua susunan ekuivalen. Jumlah cara komponen sistem dapat disusun tanpa merubah energi sistem terkait erat dengan kuantitas entropi. Jika entropi diasosiasikan dengan kekacauan atau ketidakteraturan, maka pernyataan hukum kedua termodinamika di dalam proses alami cenderung bertambah ekuivalen dengan menyatakan kekacauan dari sistem dan lingkungan cenderung semakin besar. Kecenderungan sistem atau reaksi untuk berproses ke arah tertentu disebut entropi sistem. Dengan kata lain, entropi merupakan derajat ketidakteraturan atau keacakan suatu sistem. Satuan internasional untuk entropi adalah Joule per Kelvin, J per K, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai S sama dengan Q per T. Yang ketiga yaitu implikasi hukum kedua termodinamika dari entropi. Di sini akan muncul pertanyaan, apa sih yang menentukan arah perubahan spontan? Entropi sendiri menjelaskan arah kejadian suatu hal. Menurut entropi Clausius, sistem tertutup selalu berkembang menuju entropi yang tinggi, sehingga dapat dikatakan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini hanya bisa terjadi jika entropi kejadian itu bertambah atau tetap. Sistem terisolasi adalah suatu sistem di mana tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan baik itu materi ataupun energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Oleh karena itu, ketidakmungkinan berkurangnya entropi hanya berlaku pada sistem terisolasi saja. Sedangkan pada sistem terbuka bisa saja entropi berkurang pada sistem yang tanpa kita perhatikan lingkungannya. Muncul lagi pertanyaan di sini di mana lalu bagaimana yang dimaksud dengan proses dalam keadaan entropi tetap? Jika sistem berubah menuju keadaan lain dengan entropi yang sama, maka proses pada sistem merupakan proses adiabatik reversibel. Pertama, proses adiabatik merupakan proses di mana tidak kalor yang mengalir antara lingkungan sistem sehingga D pergi sama dengan 0 dikarenakan entropi tetap. Maka kita bisa kembali ke keadaan awal. Hal ini tidak menyalahi hukum kedua karena proses terjadi pada entropi tetap. Yang kedua, proses yang dapat kembali ke keadaan sebelumnya disebut proses reversibel. Proses reversibel di sini ialah kita dapat kembali ke keadaan sebelumnya tanpa adanya perubahan pada sistem. Itulah hasil materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.